Di saat-saat sekarang ada ikhtiar secara masif, kita akan dijauhkan dari Rasulullah. Sampai ada sebuah pertanyaan, siapa yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia? Apakah Muhammad ataukah Fulan? Ucapan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang yang menyatakan dirinya muslimah. Tapi itulah ikhtiar dari mereka, akan menjauhkan kita dari Rasulullah, akan menjauhkan kita dari bangsa Arab dan sebagainya. Tidak diperintah saja, kalau orang itu cinta pasti orang itu akan selalu menyebut yang dicintai. Apalagi diperintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang cinta itu pasti dia ingin bertemu dengan yang dicintai Allah. Ini rumus kehidupan. Maka ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, kita akan mengorbankan saat-saat kita keenaan tidur untuk datang kepada Allah tengah malam. Karena saat itu Allah hadir, Allah turun, tetapi tidak secara fisik. Kita tinggalkan rasa nyaman kita ketika kita tidur, kita bangun, kita sambut kedatangan Allah, kita lakukan sholat tahajud. Orang yang cinta itu pasti dia bersedia melakukan apa saja. Ikuti sunnah Nabi. Dan itu bukan kepentingan Nabi, tetapi kepentingan keselamatan kita. Manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yattabi sunnatahu fahuwa kadzdzab. Orang yang menyatakan cinta kepada Nabi tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi, maka orang itu bohong. Orang yang cinta itu suka meniru. Rasulullah dihadirkan kepada kita dalam rangka untuk kita jadikan sebagai idola yang kita tiru sepak terjangnya. Begitulah orang kalau cinta pasti mengikuti langkah, jejak, sikap, ucapan dari orang yang dicintai. Inilah sosok yang perlu kita tiru. Sosok pimpinan yang benar-benar memperjuangkan umat. Bukan pemimpin yang menyakiti umat, apalagi pemimpin yang membunuh umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi qaddara fahada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu Allahu bil huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita awali khutbah ini dengan berikhtiar. Setiap hari Jumat kita hadir di Baitullah ini, tentu saja kita menginginkan peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita sadar kita manusia biasa yang kadang-kadang tingkat iman dan ketakwaan kita suatu saat bertambah, tapi pada saat yang lain berkurang. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah,
Hari ini kita masih berada di momentum Rabiul Awal, di mana umat Islam banyak mengadakan zikra Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar zikra Maulidi Rasul ini punya athar, mari kita renungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ja'a a'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang a'rabi, orang pedalaman yang kadang-kadang masih belum sempurna menerima dakwah karena lokasinya jauh di pedalaman. Dia datang kepada Rasulullah mengajukan sebuah pertanyaan. Qala, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat akan tiba wahai Rasulullah? Tidak tanggung-tanggung, yang ditanyakan justru yang kita takuti. Yang ditanyakan sesuatu yang menggemparkan. Justru itu ditanyakan oleh seorang a'rabi, bukan orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah. Karena pertanyaan ini luar biasa, maka Rasulullah tidak menjawab, justru Rasulullah balik bertanya. Apa kata Rasul? Qala ma ista'dattalaha. Kok kamu bertanya soal kiamat hari ini? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat nanti? Punya andalan apa kamu berani-beraninya bertanya tentang kiamat? Apa jawab a'rabi tadi? Qala hubbullah wa rasuluh. Rasul, saya punya andalan satu. Saya hanya punya persiapan satu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali renungan ini perlu disampaikan di saat-saat sekarang ada ikhtiar secara masif kita akan dijauhkan dari Rasulullah. Sampai ada sebuah pertanyaan, siapa yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia? Apakah Muhammad ataukah Fulan? Ucapan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang yang menyatakan dirinya muslimah. Tapi itulah ikhtiar dari mereka, akan menjauhkan kita dari Rasulullah, akan menjauhkan kita dari bangsa Arab dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena jawaban dari orang itu adalah hubbullah wa rasuluh, maka Rasulullah menyatakan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu dijamin akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Ini rumus kehidupan. Ketika kita cinta kepada seseorang, pasti kita ingin bertemu dengan orang itu, kita berkawan dengan orang itu, kita bersahabat dengan orang itu. Maka mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah mencintai Rasulullah? Paling tidak pernyataan cinta kepada Rasulullah itu dibuktikan yang pertama, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Orang yang cinta kepada siapa saja atau kepada apa saja, pasti yang dicintai sering disebut
sering diucapkan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya maka bukti kecintaan kita kepada Allah, kita basah bibir kita dengan zikrullah. Kita selalu menyebut asma Allah. Dan itu yang dilakukan oleh malaikat menjelang detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, tentu saja kita akan senantiasa bersolawat. Apalagi ini diperintah dan ada jaminan bonus dari Allah. Tidak diperintah saja, kalau orang itu cinta pasti orang itu akan selalu menyebut yang dicintai. Apalagi diperintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan haturkan salam kepada Nabi. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat karena Allah yang memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa karena Allah yang memerintahkan. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Apalagi dijanjikan bonus berupa perolehan pahala. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan balas 10 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang cinta itu pasti dia ingin bertemu dengan yang dicintai. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini rumus kehidupan. Maka ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, kita akan mengorbankan saat-saat kita keenaan tidur untuk datang kepada Allah tengah malam. Karena saat itu Allah hadir, Allah turun, tetapi tidak secara fisik. Kita tinggalkan rasa nyaman kita ketika kita tidur. Kita bangun, kita sambut kedatangan Allah. Kita lakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tentu saja setiap kebajikan itu pasti akan ada bonus. Akan ada sesuatu yang dapat kita raih. Apa yang bisa kita raih ketika kita menyambut kehadiran Allah, ketika kita rindu ingin bertemu dengan Allah dengan sholat tahajud? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Posisi yang terpuji, derajat yang terpuji, derajat di sisi Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang cinta itu pasti dia bersedia melakukan apa saja. Kita ambil contoh. Nabiullah Ibrahim pernah menggegerkan jagat ini. Mengapa? Dari dermawannya Nabiullah Ibrahim berkorban 1000 kambing, 300 lembu, dan 100 onta. Fata'ajaban nas wal malaikah. Maka manusia malaikat kagum dari banyaknya pengorbanan Nabiullah Ibrahim.
Apa kata Nabiullah Ibrahim? Itu tidak seberapa. Andaikan aku punya anak dan Allah perintahkan anakku supaya dikorbankan, akan aku korbankan. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya doa dikabulkan, hadirlah Nabiullah Ismail. Ketika putra yang namanya Nabiullah beranjak dari masa anak-anak ke masa remaja, turunlah perintah Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Apa kata Nabiullah Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aba, jangan khawatir Aba, jangan ragu Aba, tenang saja Aba. Laksanakan perintah Allah, insya Allah Aba akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Kecintaan kepada Allah mengalahkan kecintaan kepada anak. Itulah Nabiullah Ibrahim. Kecintaan kepada Allah mengalahkan kecintaan kepada dirinya, siap dikorbankan. Itulah Nabiullah Ismail. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak diminta oleh Nabi untuk mengorbankan apa, tetapi hanya satu, ikuti sunnah Nabi. Itu saja. Dan itu bukan kepentingan Nabi, tetapi kepentingan keselamatan kita. Manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yattabi' sunnatahu fahuwa kadzab. Orang yang menyatakan cinta kepada Nabi tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi, maka orang itu bohong. Mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Kita ikuti sunnah Nabi. Ketika datang ke masjid, kita maju ke depan, sebab itu yang diperintahkan oleh Nabi. Isi sop-sop yang kosong, itu perintah Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah, tanda cinta berikutnya, orang yang cinta itu suka meniru. Orang yang suka sepak bola, dia kadang-kadang mengidolakan orang yang jago di dalam sepak bola. Kenapa? Cinta. Rasulullah dihadirkan kepada kita dalam rangka untuk kita jadikan sebagai idola yang kita tiru sepak terjangnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dulu sahabat kadang-kadang tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi karena cinta, punya trust terhadap Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dilakukan oleh sahabat. Suatu saat Sayyidina Umar pernah mojok di pojok Ka'bah. Kemudian Sayyidina Umar berkata sendiri, ngomong sendiri, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka au kama qol. Saya tahu kamu ini batu, tidak memberikan manfaat juga tidak memberikan mudarat. Seandainya tidak karena saya melihat Rasulullah menciummu, pasti saya juga tidak akan mencium. Rasulullah tidak memerintahkan
Dan Sayyidina Umar tidak tahu apa manfaat mencium. Tetapi karena Rasulullah mencium, Sayyidina Umar ikut mencium. Di bulan Ramadan, Rasulullah keluar dari rumah beliau ke masjid untuk sholat. Sahabat tidak tahu itu sholat apa, dan Rasulullah tidak memerintahkan. Karena kecintaannya kepada Rasulullah, karena punya trust Rasulullah, sehingga dipercaya apapun yang dilakukan diikuti, maka sahabat pun juga keluar. Keesokan harinya tambah banyak. Akhirnya Rasulullah tidak keluar lagi. Kenapa? Khawatir nanti dikira wajib. Apa yang ingin kita ambil sebagai suatu kesimpulan dari riwayat-riwayat ini? Begitulah orang kalau cinta pasti mengikuti langkah, jejak, sikap, ucapan dari orang yang dicintai. Maka dewasa ini barangkali kita perlu mengetengahkan sisi dari kehadiran Rasulullah di tengah-tengah umatnya. Untuk apa? Sering kita dengar ketika kita mengikuti zikra maulidun Nabi, firman Allah di dalam surah At-Taubah 2 ayat sebelum akhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian, bukan dari golongan malaikat tetapi manusia, yang mempunyai sifat azizun alaihi ma anittum, berat terhadap beban umat, merasakan beban umat, sehingga selalu memperjuangkan umat. Ketika mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Mi'raj, apa hadiah dari Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, barokah aku berikan kepadamu Nabi. Apa Nabi senang? Apa Nabi suka? Tentu saja suka. Tetapi yang ada di benak Nabi siapa waktu itu? Umat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholin. Keselamatan mudah-mudahan terlimpah untukku, tetapi aku minta bukan cuma untukku tetapi untuk hamba-hambamu yang soleh. Kita didoakan langsung di hadapan Allah. Ketika sakaratil maut, umumnya yang kita inginkan keluar dari lisan kita ucapan la ilaha illallah. Karena sabda Nabi menyatakan man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya sebelum meninggal sempat mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Apa yang keluar dari lisan Nabi? Ummati, ummati. Lagi-lagi kita diperjuangkan agar kita selamat. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang selamat, karena syariat itu adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah sosok yang perlu kita tiru. Sosok pimpinan yang benar-benar memperjuangkan umat. Bukan pemimpin yang menyakiti umat, apalagi pemimpin yang membunuh umat. Pemimpin yang selalu memperjuangkan umatnya agar selamat. Pemimpin yang selalu mengadvokasi umatnya agar selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita.
agar kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa'lamu annallaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa hfad lana wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu wa a'dhamu wa akbar.